Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul 4, yaitu tentang fisika layar. Di sini saya beranggotakan yang pertama saya Salisur Stobul, Saya Kezia Desatita Bruginting. Saya Kirna Rokaran. Saya Naila Desita. Saya Matikan Nugraha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Deswita dengan NPM 257821106 dari kelas TRI 2D. Jadi saya akan menjelaskan modul 4.1, yaitu tentang fisika layer. Oke, yang pertama itu apa sih koneksi fisik? Sebelumnya kita tuh harus tahu dulu teman-teman ya, bahwa komunikasi tuh di jaringan gak bisa langsung ajaib langsung nyambung gitu ya. Itu tuh harus ada koneksi fisik sebagai fondasinya. Entah itu kita mau ngeprint atau kita mengakses website luar negeri ya, perangkat kita tuh harus punya jalur nyata. Jalur ini tuh bisa berupa kabel, wired, atau tanpa kabel ya, yang disebut juga dengan wireless, yang pakai gelombang radio. Nah, di sini modul 4.1 itu ada gambar router dan access point ya. Ini bagian penting yang bekerja di lapisan fisik. Yang pertama itu ada antena. Nah, ini tuh yang nyebarin sinyal wifi ya. Ada yang terlihat di luar, ada juga yang tertanam di dalam perangkat. Lalu ada juga port Ethernet. Jadi port itu kayak lubang-lubang kecil gitu teman-teman, yang bisa kita colok ya. Biasanya kalau kita butuh koneksi yang lebih stabil ya, biasanya kita pakai itu sih ya. Kita butuh koneksi yang lebih stabil daripada wifi. Kemudian ada juga port Ethernet. Ini tuh kayak pintu masuk gitu ya, data dari luar ISP, Internet Service Provider, ke dalam jaringan lokal kita. Oke, sebenarnya gimana sih perangkat kita itu bisa saling terhubung? Nah, jawabannya tuh ada di NIC. NIC itu atau disebut dengan Network Interface Card, kartu jaringan ya. Jadi supaya laptop atau HP kita itu bisa ngobrol ya sama jaringan, kita tuh butuh alat yang namanya NIC atau kartu jaringan. Pertama, kita tuh bisa, kalau misalnya kita colok kabel ke laptop ya, itu namanya Ethernet NIC. Kalau kita pakai WiFi itu namanya WLAN NIC. Kemudian tanpa NIC ini ya teman-teman, perangkat kita ibarat itu nggak punya telinga atau nggak punya mulut gitu ya. Jadi nggak bisa denger nih atau kirim informasi apa-apa ke jaringan gitu. Jadi kayak nggak bisa kalau kita tuh nggak pakai NIC, Network Interface Card ya, atau kartu jaringan. Nah, di sini tuh ada peran physical layer ya, lapisan fisik. Sekarang sebenarnya apa sih tugasnya si physical layer ini? Tugasnya itu adalah jadi kurir ya teman-teman, jadi kurir. Jadi dia kayak mengantarkan gitu. Jadi kurir sinyal data yang berupa file atau gambar akan diubah jadi bit, angka 0 dan angka 1 ya. Lapisan ini dia tuh akan mengubah bit tersebut menjadi sebuah sinyal, menjadi sinyal ya. Kalau lewat kabel tembaga itu jadi gelombang radio. Kalau misalnya lewat wifi itu jadi kalau lewat kabel tembaga dia jadi sinyal listrik ya teman-teman. Kalau lewat wifi dia jadi gelombang radio. Kalau lewat fiber optik ya, jadi dia bisa jadi pulsa cahaya seperti itu. Jadi sinyal ini itu dikirim satu demi satu sampai ke tujuan, baru nanti dirakit kembali data yang utuh. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya lapisan fisik ini atau physical layer itu fokus pada bagaimana data berpindah secara nyata lewat media fisik ya. Kalau fisiknya nggak nyambung atau kabelnya rusak ya, maka komunikasi data di lapisan atasnya itu nggak akan pernah bisa terjadi teman-teman. Jadi internet tuh nggak bisa tiba-tiba langsung nyambung ya, dia tuh harus ada koneksi fisiknya gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk modul 4.1 ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vandika Nugraha dengan NPM 2578297, Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2D dari mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, pada video hands-on kali ini saya akan menjelaskan materi Cisco NetaChat modul 4. Bagian modul 4.2. Oke, tentang physical layer atau lapisan fisik ya. Nah, pada modul ini kita akan membahas karakteristik lapisan fisik. Nah, yang pertama standar lapisan fisik. Nah, standar lapisan fisik ini, lapisan fisik itu merupakan lapisan pertama pada model OSI yang bertugas mengirimkan bit melalui media transmisi. Standar lapisan fisik dibuat agar perangkat dari berbagai
vendor dapat saling berkomunikasi. Lalu di sini ada beberapa lapisan fisik dibuat agar perangkat dari berbagai vendor. Jadi di sini ada beberapa organisasi ya yang mengembangkan standar jaringan, yaitu antara lain ada organisasi internasional untuk standarisasi. Lalu ada TIA atau EIA, yaitu Asosiasi Industri Telekomunikasi atau Asosiasi Industri Elektronik. Lalu ada ITU, yaitu Persatuan Telekomunikasi Internasional. Lalu ada ANSI, Lembaga Standar Nasional Amerika. Terus ada IEEE, Institut Insinyur Listrik dan Elektronika. Lalu ada ETSI, Otoritas Mengatur Telekomunikasi Nasional, termasuk Komisi Komunikasi Federal di AS, dan Institut Standar Telekomunikasi Eropa. Selain itu, seringkali terdapat kelompok standar pengkabelan seperti CSA, CNLX, dan JSA atau JIS yang mengembangkan spesifik lokal. Nah, standar ini mengatur media transmisi, konektor, tegangan sinyal, hingga metode pengiriman data. Nah, pada gambar ini, pada model OSI, physical layer berada di lapisan paling bawah. Nih, paling bawah dia. Dan berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan. Nah, di sini terdapat organisasinya ya di bagian setiap layer OSI-nya. Lalu selanjutnya ada komponen fisik. Nah, komponen fisik ini physical layer itu memiliki beberapa komponen utama, yaitu komponen fisik, pengkodean, pemberian sinyal atau pensinyalan gitu. Nah, komponen fisik ini itu meliputi perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang merepresentasikan bit. Nah, contohnya kabel jaringan, konektor, port jaringan, NIC atau Network Interface Card ya. Nah, perangkat transmisi lainnya. Contohnya adalah kabel UTP dengan konektor RJ45 yang beberapa waktu minggu kemarin sudah kita praktekkan, yang biasa digunakan itu pada jaringan LAN. Nah, jadi komponen-komponen ini berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal data antar perangkat jaringan. Lalu ada pengkodean ini ya. Nah, pengkodean atau encoding itu adalah proses mengubah data menjadi pola sinyal sebelum dikirimkan melalui media transmisi. Nah, tujuan pengkodean ini adalah agar data dapat dikenali oleh perangkat penerima. Contoh encoding yang digunakan pada Ethernet antara lain Manchester encoding ya, terus 4B atau 5B, lalu ada 8B atau 10B. Nah, lalu di sini ada gambar. Ini pada gambar terlihat bagaimana angka biner 1 ini dan 0 itu diubah menjadi bentuk sinyal. Nah, menjadi bentuk sinyal listrik
tertentu. Dengan metode encoding, komunikasi data menjadi lebih stabil dan mengurangi kesalahan transmisi. Gitu. Lalu selanjutnya ada pensinyalan. Nah, pensinyalan ini adalah proses pengiriman bit melalui media transmisi menggunakan sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, terdapat 3 jenis media utamanya, yaitu ada kabel tembaga, kabel serat optik, dan media nirkabel. Nah, yang kabel tembaga ini, pada kabel tembaga ini itu data dikirim menggunakan sinyal listrik. Media ini banyak digunakan pada jaringan LAN karena biaya yang sangat murah gitu. Lalu kabel serat optik ini ya. Pada kabel serat optik ini data dikirim menggunakan cahaya. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik gitu. Jadi dia menggunakan cahaya gitu. Cahayanya itu biasanya menggunakan core kabel FO atau fiber optik gitu. Terus yang di sini ada media nirkabel. Nah, media nirkabel ini data dikirim menggunakan cahaya. Data dikirim menggunakan gelombang radio maksudnya. Nah, contohnya adalah jaringan WiFi. Nah, setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan jaringan gitu. Lalu ada bandwidth ya. Bandwidth ini adalah kapasitas maksimum media transmisi dalam mengirim data. Bandwidth biasanya diukur menggunakan BPPS, KBPS, MBPS, GBPS, TBPS. Nah, semakin besar bandwidth itu, maka semakin banyak data yang dapat dikirim dalam 1 detik gitu. Itu diibaratkan apa ya, kecepatan apa ya, sinyal gitu, kecepatan sinyal pada saat kita kirim data apa file gitu. Jadi setiap bandwidth itu mempengaruhi mengirim data gitu. Nah, di sini ada tabel contoh 1 kbps itu 1000 bps ya. 1 mbps itu 1 juta bps, 1 gbps itu 1 miliar ya, 1 dbps itu 1 triliun gitu. Nah, terus ada terminologi bandwidth. Ini terdapat beberapa istilah penting dalam bandwidth, yaitu latensi ya. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Nah, lalu ada kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah jumlah maksimum datanya yang dapat dikirim melalui jaringan. Nah, terus ada track output. Nah, track output ini adalah jumlah data aktual yang dapat dikirim melalui jaringan, yang berhasil dikirim dalam jaringan gitu. Terus yang terakhir ada output. Nah, output ini adalah data bersih yang berhasil diterima tanpa overheat atau error. Nah, jadi keempat istilah ini digunakan untuk mengukur kualitasnya dan performa jaringan komputernya gitu. Mungkin cukup sekian dari video hands-on Cisco NetaChat di modul 4.2 tentang physical layer ya. Jadi kesimpulan dari materi ini, physical layer itu bertanggung jawab terhadap pengiriman bit, lalu
lapisan ini menggunakan media fisik seperti kabel dan wireless. Terus encoding dan signaling digunakan untuk mengirim data. Lalu bandwidth menentukan kapasitas pengiriman data pada jaringan gitu. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian 4.3, yaitu tentang copper cabling. Pada 4.3.1, yaitu tentang karakteristik of copper cabling, yang mana pengertiannya adalah karakteristik of copper cabling adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki kabel tembaga dalam proses transmisi data pada jaringan komputer. Karakteristik ini mempengaruhi kualitas koneksi, kecepatan transfer data, dan kestabilan jaringan. Kabel tembaga menggunakan sinyal listrik untuk mengirim data antar perangkat jaringan. Kabel ini memiliki kelebihan seperti mudah dipasang, fleksibel, dan biaya instalasinya lebih murah dibandingkan fiber optik. Namun, kabel tembaga juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap gangguan elektrogenetik atau EMI, dan jarak transmisinya terbatas karena sinyal dapat melemah jika kabel terlalu panjang. Lanjut pada 4.3.2, yaitu tentang type of copper cabling, yang mana adalah jenis-jenis kabel tembaga yang digunakan adalah jaringan jenis yang dipakai atau digunakan dalam jaringan komputer. Setiap jenis kabel memiliki bentuk, struktur, dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringan dan lingkungan pemasangan. Jenis kabel tembaga yang umum digunakan yaitu UTP atau Unisilent Twisted Pair, atau kabel tanpa pelindung tambahan yang sering digunakan pada jaringan LAN. Yang kedua, STP, yang mana kabel yang memiliki pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Yang ketiga, coaxial kabel, yang mana kabel dengan inti tembaga dan lapisan pelindung logam yang biasa digunakan pada televisi, kabel, dan CCTV. Pemilihan jenis kabel yang tepat sangat penting agar jaringan dapat bekerja dengan stabil dan optimal. Pada 4.3.3 tentang Unisilent atau Twisted Pair atau UTP. UTP adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasangan kabel tembaga yang dipilin tanpa menggunakan lapisan pelindung tambahan. Pilihan kabel berfungsi untuk mengurangi interferensi atau gangguan sinyal saat proses pengiriman data berlangsung. UTP merupakan jenis kabel yang paling banyak digunakan pada jaringan komputer karena memiliki harga yang lebih murah, mudah dipasang, ringan, dan fleksibel. Kabel ini biasanya digunakan pada jaringan LAN di rumah, sekolah, laboratorium, dan kantor. UTP juga memiliki beberapa kategori seperti CAT5E, CAT6, dan CAT6A yang memiliki kemampuan kecepatan transfer data yang berbeda-beda. Pada 4.3.4 tentang Silent Twisted Pair atau STP. STP adalah kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung atau silent pada bagian kabelnya. Pelindung ini berfungsi untuk melindungi sinyal data dari gangguan elektromagnetik yang berasal dari perangkat elektronik di sekitarnya. Kabel STP biasanya digunakan pada lingkungan yang memiliki banyak interferensi listrik seperti ruang server, pabrik, atau area industri. Dibandingkan UTP, STP memiliki kualitas perlindungan sinyal yang lebih baik, tetapi harga dan proses instalasinya lebih mahal serta lebih sulit dipasang. Dengan adanya silent ini, koneksi jaringan menjadi lebih stabil dan resiko gangguan data dapat dikurangi. Lanjut pada 4.3.5 atau yaitu tentang coaxial kabel, yang mana kabel tembaga memiliki inti kabel di bagian tengah yang dilapisi isolator, pelindung logam, dan lapisan luar kabel. Struktur tersebut membuat kabel koaksial lebih tahan terhadap gangguan sinyal dibandingkan kabel biasa.
Kabel koaksial sering digunakan untuk mengirim sinyal video, audio, maupun data karena mampu menjaga kualitas sinyal dengan baik. Kabel ini banyak digunakan pada televisi kabel, CCTV, antena TV, dan modem internet. Walaupun saat ini penggunanya pada jaringan komputer sudah mulai berkurang, kabel koaksial masih banyak digunakan pada sistem komunikasi dan perangkat multimedia karena memiliki daya tahan sinyal yang cukup baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang 4.3 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Desa Tita Berginting dari kelas 2B. Di sini saya ingin melanjutkan modul 4 pada 4.4, yaitu kabel UTV. Kemudian kita masuk ke 4.4.1, ada properti kabel UTV. Dalam topik sebelumnya, kita belajar tentang sedikit kabel tembaga. Unshaded Twisted Pair, yaitu UTP. Karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan di LAN, topik ini membahas secara rinci tentang kelebihan dan keterbatasannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk melawan efek EMI dan RFI. Sebaliknya, desainer kabel telah menemukan cara lain yang dapat mereka batasi efek negatif dari crosstalk. Yang pertama adalah pembatalan. Desainer sekarang memasangkan alat dalam sirkuit. Kemudian yang kedua ada memverifikasikan jumlah putaran perpasangan kabel. Untuk lebih meningkatkan efek pembatalan kabel sirkuit berpasangan, desainer memvariasikan jumlah putaran setiap pasang kabel dalam Kalimantan, dalam kabel. Kabel UTP harus mengikuti spesifikasi yang tepat yang mengatur beberapa banyak lilitan atau kepang yang diizinkan per meter atau 2,28 kaki kabel. Nah, kabel UTP hanya mengandalkan efek pembatalan yang dihasilkan oleh pasang kabel bengkok untuk membatasi degradasi sinyal dan secara efektif memberikan perlindungan diri untuk pasangan kabel dalam media jaringan. Nah, di sini ada ya teman-teman. Langsung masuk gambarnya, kemudian kita masuk di 4.4.2, ada standar dan konektor kabel UTV. Kabel UTV sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama oleh TIA dan EEA. Secara khusus, ini menetapkan standar kabel komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar paling umum digunakan di lingkungan kabel LAN. Beberapa elemen yang didefinisikan ada 5 elemen. Yang pertama ada jenis kabel, yang kedua panjang kabel, yang ketiga konektor, yang keempat penghentian kabel, yang kelima metode pengujian kabel. Nah, terus karakteristik listrik kabel tembaga ditentukan oleh Institute of Electrical and Electrical Engineers IEA. IEA menilai kabel UTV sesuai dengan kinerjanya. Kabel dalam kategori yang lebih tinggi dirancang dan dibuat untuk mendukung kecepatan data yang lebih tinggi. Karena teknologi internet kecepatan gigabyte baru sedang dikembangkan dan diadopsi. Kategori 5E sekarang menjadi jenis kabel yang dapat diterima secara minimal dengan kategori 6 jenis yang direkomendasikan untuk instalasi bangunan baru.
Nah, di sini ada beberapa prosedur konektor. Kemudian di sini yang pertama ada kabel kategori 3 UTV, yang kedua ada kabel kategori 5 dan 5E UTV, yang ketiga kabel kategori 6 atau STV. Colokan UTV atau RJ45. Soket ini ditujukan pada gambar adalah komponen monitor dari perangkat jaringan, dinding outlet, partisi bilik, atau panel patch ketika dihentikan dengan tidak benar. Setiap kali kabel merupakan sumber potensial penurunan kinerja lapisan fisik. Nah, di sini ada soket UTV RJ45. Kemudian ada kabel UTV yang diakhiri dengan buruk. Ini tidak masuk ya teman-teman. Misal nih kita nanti mencoba pada alatnya itu pasti nggak hijau semua. Ini kabel UTV yang benar, dia masuk ke apa namanya nih, batang. Nah, selanjutnya ke 4.4.3, kabel UTV straight through and crossover. Situasi yang berbeda mungkin memerlukan kabel TV untuk disambungkan sesuai dengan konversi pengkabelan yang berbeda. Ini berarti bahwa masing-masing kabel dalam kabel harus dihubungkan dalam urutan yang berbeda ke set pin yang berbeda di konektor RJ45. Berikut ini adalah jenis kabel utama yang diperbolehkan dengan menggunakan konvensi kabel tertentu. Yang pertama, Ethernet straight atau terus jenis kabel jaringan yang paling umum. Yang kedua ada Ethernet cross server atau kabel cross. Itu adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat serupa. Nah, di sini ada gambar. Gambar tersebut mengidentifikasi pasangan kabel individu standar T568A dan T568B. Nah, di sini ada putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat-coklat. Yang kedua ada putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, jenis dan standar kabel. Ethernet langsung kedua ujung A dan B menghubungkan host ke jaringan ke perangkat jaringan seperti saklar atau hub. Yang kedua ada persilang Ethernet, yaitu satu ujung A, ujung lainnya B, menghubungkan dua host jaringan, menghubungkan dua perangkat perantara jaringan, atau beralih ke saklar atau router ke router. Yang ketiga ada Provolar atau milik Cisco, menghubungkan port serial port cation ke port konsol router menggunakan adaptor. Nah, kemudian di 4.4.4 ada aktivitas pinot kabel. Untuk aktivitas ini, urutkan warna kabel yang benar ke pinot kabel TIA dan EIA. Pilih warna casing kawat dengan mengkliknya. Kemudian klik kabel untuk menerapkan casing itu ke dalamnya. Nah, di sini ada putih. Kita tadi A ya, kita lihat. Putih hijau hijau. Putih hijau hijau. Hmm. Kemudian putih orange biru. Putih orange biru. Putih biru. Putih biru. Hmm. Ya, nah, ini oh, putih coklat, coklat.
Nah, ini urutannya ya teman-teman. Kemudian untuk B kita lihat lagi ya. Putih orange, orange, putih hijau biru, putih biru hijau. Nah, putih orange, orange ya. Putih orange, orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah mencoba untuk menyesuaikan warna kabel sesuai dengan perintahnya. Mungkin mungkin hanya ini penjelasan pada modul 4.4 yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rakaran dengan NPM 2578215. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kabel serat optik, kabel fiber optik. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat kabel fiber optik. Nah, itu tuh kabel jenis yang digunakan dalam jaringan. Kabel ini harganya cukup mahal dan tidak umum digunakan seperti berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel fiber optik memiliki beberapa sifat yang menjadi pilihan terbaik dalam situasi tertentu. Kabel fiber optik ini bisa mengirimkan data melalui jarak yang jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringannya. Lalu serat fiber optik ini untayan kaca murni yang sangat tipis dan transparan, fleksibel dan ukurannya tidak jauh besar dari selai rambut manusia. Dan bit dikodekan pada serat sebagai impuls cahaya. Kabel ini bertindak sebagai pandu gelombang atau pipa cahaya untuk mengirimkan cahaya antar kedua ujung dengan kehilangan sinyal minimal. Sebagai analoginya, kita bayangkan gulungan tisu dapur kosong dengan bagian dalamnya dilapisi seperti cermin. Panjangnya 1000 meter dan menunjuk laser kecil digunakan untuk mengirimkan sinyal kode dengan kecepatan cahaya. Lalu ada jenis-jenis fiber. Nah, secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu fiber optik tunggal dan fiber multimode. Jadi, setiap tombol ini melihat ilustrasi dan penjelasan dari masing-masing. Ini fiber mode tunggal, gambarnya menghasilkan jalur lurus untuk tunggal untuk cahaya. Lalu ada penggunaan kabel fiber optik. Jadi ini nih bisa digunakan di 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, fiber to the home, jaringan jarak jauh, jaringan kabel bawah laut. Nah, fokus kita ini adalah penggunaan fiber di dalam perusahaan. Lalu ada konektor serat fiber optik. Jadi ini mengakhiri ujung serat optik. Perbedaan utama di antara jenis konektor tersebut adalah dimensi dan metode penyambungannya. Tapi beberapa switch dan router ini memiliki port yang mendukung konektor fiber optik melalui transceiver small form factor. Di sini ini contoh kabel fiber optik. Nah, di sini ada kabel serat optik. Untuk menggabungkan perangkat infrastruktur. Jadi ini penggunaan warna membedakan antara kabel single mode dan multi mode. Kalau yang selubung kuning untuk fiber single mode dan oranye atau biru muda untuk fiber
multimode. Lalu ada serat optik versus tembaga. Untuk menggunakan kabel optik dibandingkan dengan kabel tembaga. Nah, di sini kita belajar bagaimana kegunaan fiber optik dan perbedaan fiber optik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Saya Naila Deswita. Saya akan lanjutkan tentang modul 4.6. Jadi di modul 4 yang tentang 4.6 yang pertama itu ada sifat-sifat media nirkabel, teman-teman. Sekarang kita masuk ke media yang paling sering ya kita pakai sehari-hari, yaitu media nirkabel ya. Keuntungan utamanya itu adalah mobilitas. Kita tuh bisa tetap terhubung internet sambil bergerak tanpa terikat kabel ya, jadi wireless gitu. Media ini tuh kayak bekerja membawa sinyal elektromagnetik yang mempresentasikan angka biner data kita itu menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Tapi meskipun praktis ya, nirkabel juga punya beberapa keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dia tuh ada area jangkauan ya. Sinyal itu bisa terhalang oleh tembok tebal atau konstruksi bangunan tertentu. Kemudian ada juga gangguan interferensi ya. Interferensi ya, benar. Sinyal wifi itu bisa terganggu oleh perangkat rumah tangga lain seperti microwave atau lampu neon. Jadi sinyal wifi itu bisa terganggu karena kayak seperti microwave atau lampu neon ya. Seperti itu. Kemudian ada juga keamanan, karena sinyalnya ini lewat udara, siapapun yang mencoba menangkapnya, itulah ya kenapa keamanan jaringan nirkabel sangat krusial. Jadi siapapun tuh bisa coba nangkep gitu, karena dia tuh kan lewat udara gitu ya teman-teman. Kemudian ada jenis yang kedua, di sini adalah jenis-jenis media nirkabel atau standar industri. Tidak semua nirkabel itu sama ya ternyata. Ada standar internasional atau IEEE ya, yang mengatur cara kerja supaya semua perangkat ini tuh bisa saling nyambung atau bisa saling terhubung. Yang pertama itu ada WiFi ya, IEEE 802.11 ya. Itu yang paling umum kita pakai di LAN atau Local Area Network ya. Ya ini kayak menggunakan sistem dengar dulu sebelum bicara. Jadi CSMA atau CA ya, supaya data itu tidak tabrakan di udara. Kemudian ada juga Bluetooth ya. Sini dia IEEE 802.15. Ini khusus untuk jarak dekat atau WAN. Seperti menyambungkan HP ke headset atau mouse ke laptop, seperti itu. Kemudian ada juga WMAC ya, IEEE 802.16. Ini tuh digunakan untuk mengakses internet nirkabel jarak jauh. Kemudian ada juga Zigbee IEEE 802.15.4. Biasanya dipakai untuk perangkat IoT, perangkat pintar ya, yang butuh daya rendah dan kecepatan data yang tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang ketiga di sini ada implementasi jaringan LAN nirkabel ya, atau Wide Local Area Network. Nah, untuk membuat sebuah jaringan WLAN ya yang berfungsi dengan baik, kita tuh butuh dua komponen utama. Yang pertama itu adalah wireless access point ya. Ini adalah pusatnya. Dia tuh menerima sinyal dari pengguna dan meneruskan ke infrastruktur kabel seperti Ethernet gitu ya. Di rumah biasanya fungsi apa itu kayak router dan switch ini digabung jadi satu alat ya teman-teman. Kemudian ada juga adaptor NIC nirkabel. Nah ini alat yang di dalam laptop atau HP kita supaya berkomunikasi dengan si access point tadi, seperti itu. Jadi meskipun nirkabel ini sangat populer ya karena kenyamanannya, dalam dunia profesional media kabel seperti tembaga atau serat optik tetap menjadi tulang punggung utama. Kenapa? Karena kabel jauh ini lebih stabil teman-teman ya, dan lebih aman untuk mengirimkan dalam jumlah besar antar gedung atau antar kota. Jadi nirkabel itu untuk kemudahan akses ya, sedangkan kabel untuk kekuatan infrastruktur. Kurang lebihnya seperti itu tentang jenis-jenis kabel ya teman-teman. Lalu sifat-sifat media nirkabel ya. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.